Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ذريان أرسل في زريبة الغنم بأكثر إفسادا فيها من خب الشرف والمال والجاه في دين الرجل المسلم. أما بعد Al-Mukarram Ustadz Dr. Andas Kiai Haji Soekarti yang saya muliakan, Ustadz Wahib dan Ustadzah yang lain yang ikut bergabung dalam kajian pagi hari ini yang saya muliakan. Saya mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa ikut bergabung setiap pagi karena setiap pagi juga sudah ada aktivitas mulai dari hari Senin sampai Kamis itu jamnya sama. Saya juga ada aktivitas mulai habis subuh sampai siang begitu. Jadi karena itu sekali lagi mohon maaf nggak bisa bergabung setiap pagi nggih, ngapunten. Bapak Ibu, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin pagi hari ini kita sekalian dapat tetap dengan istiqomah mengikuti kajian yang dilaksanakan oleh kajian online Asy-Syifa ini. Mudah-mudahan dengan nama Asy-Syifa ini menjadi barokah bagi kita untuk selalu menyehatkan jiwa dan raga kita, menyehatkan hati, fisik dan psikis kita, sehingga kita betul-betul bisa istiqomah juga dengan selalu mengikuti kajian-kajian yang ada, dan mudah-mudahan aktivitas kita semuanya saja Bapak Ibu semoga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, seorang uswah dan qudwah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mempertimbangkan sekedar saja amal ibadah kita rasanya memang belum cukup sebagai bekal untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang ikhlas. Semoga nanti amal ibadah kita yang hanya sekedar saja ini hanya menjadi wasilah bagi kita untuk menghantarkan dan mencapai syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas tercelanya sifat bakhil dan tercelanya cinta terhadap harta. Jadi tercelanya sifat bakhil dan cinta terhadap harta. Sebagaimana disampaikan oleh Abah Haji Aswar bahwa kita setiap hari Jumat mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, namanya kitab Ihya Ulumiddin. Ya. Kebetulan almarhum ayah saya juga mengambil nama kitab ini menjadi nama saya. Jadi kitab yang dikaji Ihya Ulumiddin, yang mengkaji juga saat ini Ihya Ulumiddin Sami.
Para jamaah rahmatullah, kenapa kita harus selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah lah yang membentangkan rizki dan karunia-karunia yang lainnya kepada kita sekalian. Maka yang wajib dipuji memang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena memang Allah yang selalu membentangkan rizkinya kepada kita sekalian. Karena Allah juga para jamaah yang menghilangkan kemelaratan kita setelah kita berputus asa dari harapan. Itu juga karena pertolongan Allah. Yes. Allah melapangkan rizki dan mencurahkan bermacam-macam harta kepada seluruh alam semesta ini, para jemaah. Allah juga mencoba mereka dalam harta yang dianugerahkan oleh Allah dengan perubahan beberapa keadaan. Berubah dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya. Berubah dari satu kondisi, berubah kepada kondisi berikutnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala para jamaah menjadikan mereka berbulak-balik dalam harta itu memang dalam dua keadaan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Allah menjadikan mereka berbulak-balik dalam harta itu antara dua keadaan. Jadi apa dua keadaan itu? Tentang harta ini yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya sulit dan mudah. Susah dan senang. Jadi kita juga kadang-kadang disulitkan oleh Allah untuk mencari harta. Kadang-kadang dimudahkan oleh Allah untuk mencari harta. Ya. Ada di antara kita yang begitu mudah mencari harta. Ada di antara kita yang begitu sulit mencari harta. Ya. Juga berubah dari kaya menjadi miskin. Ya. Dari loba kemudian menjadi putus harapan. Dari banyak harta kemudian bangkrut atau jatuh miskin. Dari kondisi lemah menjadi kuat. Rakus menjadi qanaah. Bahkan bakhil menjadi pemurah hati atau dermawan. Senang hati dengan barang yang wujud dan menyesal dengan hilangnya barang itu. Mengutamakan pada dirinya sendiri dan membelanjakan untuk orang lain. Bersikap lapang dan takut miskin. Terlalu pemurah dengan membagi-bagikan harta secara berlebih-lebihan dan terlalu bakhil dengan memperkecil biaya hidup di bawah batas sederhana. Jadi kalau orang itu bakhil, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri ini kok eman-eman para jemaah. Orang itu kalau bakhil. Sehingga sering saya analogkan bakhil itu kayak petinju itu. Gini terus. Jadi begitu rapatnya ke 10 jari untuk kita genggamkan. Sehingga bahasa Jawa ini pun banyu mawon boten saged runtuh nih. Saking rapatnya menggenggam kedua belah tangan kita, jari-jari kita. Jadi kayak petinju begini terus. Nah. Jadi jangankan untuk orang lain. Orang yang bakhil itu para jamaah. Untuk dirinya sendiri ini ku eman. Apalagi diberikan oleh orang lain. Itu orang yang bakhil. Jadi ada orang yang sangat dermawan dalam hal harta. Tetapi juga ada orang yang sangat bakhil. Memperkecil biaya hidup di bawah batas kecukupan.
Mestinya cukupnya itu 2, tapi dia hanya memakai 1. Itu saking bakhilnya. Itu saking bakhilnya. Bahkan dalam hal harta itu para jamaah, ada yang diperoleh dengan cara yang halal, ada yang diperoleh dengan cara yang haram, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Antara dua keadaan hubungannya dengan harta itu. Dan ingat para jamaah, semuanya itu adalah untuk menguji kita. Ya. Semua kondisi harta yang Allah berikan kepada kita dengan dua keadaan tadi itu, sekali lagi, adalah untuk menguji kita. Siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya? Siapakah di antara kita yang paling bagus ibadahnya dengan ujian-ujian tersebut? Jadi kaya ya ujian, miskin ya ujian. Mudah mencari harta ya ujian, sulit mencari harta ya ujian. Dermawan itu juga ujian, bakhil itu juga ujian. Jadi semua yang ada pada diri kita hubungannya dengan harta dalam dua keadaan itu, sekali lagi para jamaah, itu semuanya adalah dijadikan oleh Allah seperti itu untuk menguji kita. Siapa yang paling bagus amal ibadahnya, siapa yang paling bagus perbuatannya dengan ujian-ujian tersebut. Memang hakikatnya seluruh kehidupan kita ini adalah melaksanakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rumahnya jauh dari masjid, ya ujian. Yang rumahnya dekat dengan masjid, ya ujian. Yang diberi anak keturunan banyak, ya ujian. Yang tidak diberikan keturunan sama sekali, ya ujian. Yang pintar dengan ilmu, ya ujian. Yang tidak terlalu pintar dengan ilmu, ya ujian. Memang semuanya ujian. Tidak ada orang hidup ini yang tidak mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semakin tinggi nilai keimanan kita, semakin tinggi nilai-nilai ibadah kita, amaliyah kita, maka harus semakin siap untuk mendapatkan ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Maka siapakah yang paling zuhud terhadap dunia? Kita sendirilah yang bisa untuk menilai. Jadi zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu tidak terlalu mencintai dunia ini. Tidak terlalu mencintai harta kekayaan kita. Ya. Bukan berarti orang yang zuhud itu harus miskin, boten. Boleh kita kaya raya, tapi kalau ketika kita memiliki sifat zuhud, maka harta kekayaan kita itu tidak akan eman-eman untuk kita tasarufkan, untuk kita infakkan, untuk kita jariahkan, untuk kita hibahkan, untuk kita hadiahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan eman-eman. Bahasa Jawanya begitu. Bapak Ibu para jemaah, Allah memandang siapakah yang mengutamakan dunia sebagai gantinya akhirat. Dan siapa yang mencari ganti dan berpindah dari akhirat untuk mengambil sesuatu yang sifatnya sementara, yaitu dunia ini. Itu semua Allah yang lebih mengetahui. Jemaahullah. Maka para jamaah, sesungguhnya fitnah dunia itu cabang dan seginya sangat banyak.
sudut dan sampingnya sangat luas. Akan tetapi harta-harta itu lebih besar fitnahnya dan lebih umum ujiannya. Jadi fitnah dunia itu cabang dan seginya banyak, sudut dan sampingnya luas, akan tetapi harta-harta itu lebih besar fitnahnya dan lebih umum ujian. Jadi lebih besar fitnahnya dan lebih umum ujiannya. Itu harta. Lebih besar fitnahnya pada harta. Karena tidak ada seorang pun yang merasa cukup dari harta yang telah dimilikinya. Sinten jamaah yang sudah pernah cukup dan mengatakan, ya sudahlah, saya cukup punya 200 miliar saja, sudah tidak kepingin tambah lagi. Tidak ada jamaah. Yang sudah punya 200 miliar, kepingin punya 300 miliar. Yang sudah punya 1 juta miliar, kepingin lebih dari itu. Yang sudah punya triliunan, kepingin di atas triliunan itu. 1 triliun, 2 triliun, sampai 1 juta triliun, dan seterusnya. Tidak ada orang yang memang sudah cukup puas dengan apa yang namanya harta ini. Apa yang namanya harta ini. Itulah yang dimaksud lebih besar fitnahnya pada harta, karena tidak ada seorang pun yang merasa cukup dari harta yang telah diberikan oleh Allah. Karena belum merasa cukup, maka masih selalu berusaha untuk mencari, ya, masih untuk terus berusaha untuk menambah harta tersebut. Dan dengan selalu ingin menambah jumlah harta yang telah kita miliki itu, kalau tidak hati-hati para jamaah, maka kita akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin mendapatkan rezeki yang banyak, biar dagangannya laris, maka lari ke mbah dukun misalnya. Sehingga kemudian dagangnya sangat laris. Itu kan semuanya karena ingin mendapatkan harta yang banyak, misalnya. Dan mungkin cara-cara yang lain. Dengan cara kita menipu. Ya, dengan cara kita membohongi. Dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, memang memiliki harta itu memang kalau tidak hati-hati, sekali lagi, dapat menimbulkan kejahatan. Ya. Tetapi para jamaah, ketika dalam hidup ini kita sama sekali tidak memiliki harta, dalam kondisi sangat fakir, memang juga kadang-kadang dapat menimbulkan kekafiran. Sehingga ini ada yang mengatakan ini bukan hadis, tapi ini sudah sangat terkenal, ya. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kekufuran. Hampir-hampir saja dalam kefakiran itu seseorang bisa terjerumus dalam kefakiran, kekafiran maksud saya. Ada kefakiran, ada kekafiran. Sehingga bahasanya para jamaah, memang perut lapar itu sakit jemaah. Perut lapar itu sakit jemaah. Ketika kemudian ada saudara kita yang dalam kondisi kefakiran seperti itu, lalu kita tidak peduli dengan nasib saudara kita itu, sehingga kemudian dipedulikan oleh orang lain dengan diberikan supermi, beras, diberikan gula, diberikan uang, ya sudah, lapar itu sakit jemaah. Akhirnya apapun yang mereka inginkan nih, dari orang yang memberi tadi akan diikuti. Sehingga bisa saja kemudian menjadi sebab terjualnya iman mereka. Na'udzubillah min dzalik.
Dan praktek-praktek seperti itu para jamaah sudah amat sangat banyak di kanan, kiri, belakang, depan kita. Apalagi saat-saat tahun politik seperti ini, Masya Allah. Hati-hati para jamaah. Tolong keluarganya kita jaga, kita beritahu. Jangan hanya karena uang yang nilainya tidak seberapa, lalu kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi suara kita ini sangat menentukan nasib kita juga para jamaah. Okay? Suara kita ini sangat menentukan nasib kita ini para jamaah. Jangan mau kita hanya dikasih uang 50.000, 500.000, bahkan mungkin 5 juta, tetapi pada akhirnya kita yang akan terpelosok ke dalam kebinasaan dan kehinaan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi tidak sedikit saudara-saudara kita karena kita tidak peduli lalu dipedulikan oleh orang lain dalam kondisi kefakiran itu, akhirnya kadang-kadang menjadi sebab mereka menjadi kufur, ya. Mereka menjadi kufur karena dalam kondisi kefakiran yang sangat, yang kemudian kita tidak peduli. Nah, Bapak Ibu, para jamaah rahmatullah, memang harta itu jika kita dapatkan, maka daripadanya dapat menghasilkan kedurhakaan, ya, yang tidak ada akibat urusannya kecuali kerugian, ya, kecuali kerugian. Nah, dengan demikian para jamaah, maka memang harta itu para jamaah tidak pernah sepi dari beberapa faedah, sekaligus memang tidak pernah sepi dari beberapa hal-hal yang membahayakan kehidupan kita. Jadi tetap ada dua sisi. Yang namanya harta itu memang kita tidak pernah sepi dari faedah dan manfaat harta itu. Tetapi sisi yang lain para jamaah, dengan harta itu memang tidak pernah sepi dari beberapa bahaya yang akan menimpa pada diri kita. Faedah-faedahnya termasuk yang dapat menjadi wasilah bagi kita untuk menyelamatkan diri kita, ya, selamat dunia sampai selamat akhirat. Dan beberapa hal yang membahayakan adalah bahwa dengan harta itu memang justru kita akan menjadi bahaya dalam kehidupan kita, karena dengan fasilitas harta kekayaan itu bisa saja kita justru lebih banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga contoh-contoh kehidupan seperti itu memang sudah sangat banyak. Bapak Ibu para jamaah rahmatullah, membedakan harta yang baik dari harta yang buruk itu adalah termasuk hal yang sangat sulit. Jadi membedakan harta yang baik dan harta yang buruk itu memang sangat sulit. Ya. Kecuali hal itu bisa diketahui oleh para ulama, ya, yang mendalam sekali tentang ilmu agamanya. Bukan orang-orang yang mengerti hanya gambaran, lagi pula tertipu. Jadi mengetahui harta ini baik atau tidak baik itu memang tidak mudah. Itu hanya bisa diketahui oleh para ulama. Begitu telitinya para ulama itu. Ya. Begitu mendalamnya pengetahuan tentang agamanya sehingga tahu persis ini harta yang baik, ini harta yang tidak baik. Sehingga kalau sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, begitu hati-hatinya Rasulullah SAW dalam hal harta ini para jemaah. Sehingga pernah satu malam tertentu beliau semalam suntuk tidak bisa tidur. Gara-gara sebutir kurma yang beliau dahar. Dan beliau lupa apakah saya
memakan sebutir kurma tadi itu kurma saya sendiri atau kurma sedekah dari para sahabat. Itu menyebabkan semalam suntuk beliau tidak bisa tidur jamaah. Kalau kita kan mungkin mudah saja mengatakan, oh, kalau mungkin saya salah mengambil bahwa itu kurma dari sahabat, ya sudahlah, ini kurma saya tambahkan di kurma sedekah sahabat. Itu kita jamaah. Tapi tidak semudah itu bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu hati-hatinya untuk menjaga kesucian diri dan hati beliau dari harta-harta yang tidak baik, yang itu akan menjadi sebab tidak baiknya dalam perilaku kehidupan beliau. Para jamaah hukumullah. Jadi mengenai harta itu, Masya Allah, memang kita harus betul-betul berhati-hati. Ya. Jangan sampai dengan harta itu kita selalu menuruti nafsu syahwat kita. Ya. Menuruti keinginan hawa nafsu kita. Sehingga justru kita akan menjadi terjerumus dengan adanya harta kekayaan yang banyak tersebut. Bapak Ibu para jamaah, bahkan dengan adanya harta kekayaan itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi takabur, menyebabkan seseorang itu mencari keluhuran, mencari status bahwa dianggap orang kaya dan lain sebagainya, sehingga harus dihormati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu para jamaah yang harus betul-betul kita jaga dari diri kita. Ya. Harus kita jaga dari diri kita. Bapak Ibu para jamaah. Kemudian bagi orang yang tidak memiliki harta, itu memang mempunyai dua keadaan. Yaitu menerima dengan apa adanya dan ada yang rakus. Salah satu dari keduanya itu tercela. Yang menerima tadi yang baik, yang rakus itu yang tidak terpuji atau yang tercela. Orang yang rakus itu para jemaah juga mempunyai dua keadaan, yaitu tomak terhadap harta yang di tangan orang lain. Masya Allah. Jadi orang yang rakus, orang yang tomak, bahasa Jawa, bahasa Arabnya tomak, tomaun, dan sudah menjadi bahasa Indonesia tamak begitu. Itu tomaun. Kata kiai saya, toknya bolong, mimnya bolong, ainnya nelongop. Jadi orang yang tomak itu gini terus. Ya, bahasa Jawanya mangapa terus nggak pernah mingkem. Kurang saja orang yang tomak itu. Ya, kurang saja terus orang yang tomak itu. Jadi para jamaah, orang yang tomak itu, ya, orang yang rakus itu mempunyai dua keadaan, yaitu tomak terhadap harta yang ada pada orang lain. Sehingga kemudian menyiapkan pekerjaan-pekerjaan dan perusahaan-perusahaan, ya, dengan upaya-upaya biar juga bisa seperti orang lain itu. Gitu. Nah, tomak itu para jamaah adalah perbuatan yang sangat jahat. Jadi tomak itu para jamaah memang perbuatan yang sangat jahat. Itulah para jamaah. Kenapa sekali lagi kita mesti berhati-hati dalam hal harta kekayaan ini. Nah, para jamaah, tercelanya harta kekayaan dan kemakruhan untuk mencintai harta kekayaan itu, sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-Munafikun, Bu Indri, ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang tercelanya harta dan makruhnya kita mencintai harta tersebut. Al-Munafiqun, Bu Indri, ayat yang ke-9, surat 63, Bu Indri. Ayat yang ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Bapak Ibu, begitu jelas ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita sebagai hamba yang beriman kepadanya. Jangan karena harta kekayaan kita, jangan hanya karena anak-anak kita, melupakan kita untuk zikir kepada Allah. Melupakan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Okay? Kalau hidup itu tidak ingat kepada Allah, bahaya para jemaah. Justru dengan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan menyelamatkan diri kita. Mau berbuat begini, oh ini Allah tidak ridho, kita tinggalkan. Mau berbuat yang lain lagi, ini juga Allah tidak ridho, kita tinggalkan. Jadi kita hamba-hamba yang beriman ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena harta kekayaan kita. Jangan karena anak-anak kita sampai kita melupakan untuk zikir kepada Allah. Sampai kita tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang karena harta kekayaan dan karena anak-anaknya lalu melupakan Allah, ya, maka kata Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, jemaah. Ya. Sehingga para jemaah, saatnya kita ngaji, monggo ngaji. Itu namanya kita ingat Allah. Ya, jangan karena sibuk hanya urusan harta sampai melupakan saatnya kita ngaji. Jangan karena sibuk kita urusan harta melupakan kita tidak beribadah kepada Allah. Itu namanya tidak ingat Allah. Jangan karena sibuk urusan pekerjaan lalu kita lupa waktu. Itu namanya kita tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jemaah rahmatullah. Memang tidak ada orang hidup ini tidak sibuk. Apalagi hidup di kota-kota besar. Salah satu contohnya kota besar Surabaya, kota metropolis ini. Ciri orang hidup di kota metropolis itu memang semuanya sibuk para jamaah. Tidak ada orang tidak sibuk. Di Surabaya ini jamaah hampir tidak mengenal waktu. Sampai jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 pagi itu selalu ada aktivitas yang terus berputar. Itu memang ciri orang hidup di kota besar. Ya, itu memang tidak ada yang tidak sibuk. Nah, bagaimana kita menyikapi kesibukan itu? Cara menyikapi kesibukan itu justru para jamaah, kitalah yang harus mengatur kesibukan. Bukan kita yang dikendalikan oleh kesibukan. Ya, kitalah yang harus mengatur kesibukan itu. Bukan kita yang diatur oleh kesibukan. Ya, insya Allah kalau seperti itu, kita tidak termasuk orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Bahkan lebih konkret di dalam surat At-Taghabun, para jamaah, surat 64 ini, ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah
Wallahu indahu ajrun azim. Monggo Bu Indri. Nggih. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Bapak Ibu rahmatullah. Ayat ini juga menjelaskan harta kekayaan kita, anak-anak kita itu sebagai media untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Jadi harta yang Allah titipkan kepada kita, anak-anak yang Allah titipkan kepada kita itu adalah untuk menguji kita. Dan ingat para jamaah, kalau kita mampu untuk memanage harta kekayaan kita, mendidik anak-anak kita dengan baik, maka ajrun azim, pahala besar yang akan Allah berikan kepada kita sekalian. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai memanage harta kekayaan kita, tidak pandai kita untuk mendidik anak-anak kita, maka tentu sebaliknya dosa yang sangat besar yang akan menimpa kita para jamaah. Bukan ajrun azim, tapi ithmun azim, dosa yang sangat besar. Para jamaah Allah, maka barang siapa yang memilih hartanya dan anaknya, mengabaikan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia menanggung rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat sangat besar. Jadi kalau dalam hidup ini para jamaah, memang tujuan kita harta akan diberikan oleh Allah. Akan diberikan oleh Allah. Itu sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hud, Bu Indri, surat yang ke-11. Ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Nggih, Ustaz. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kalau tujuan hidup kita di dunia ini untuk mendapatkan harta dan perhiasannya akan dipenuhi oleh Allah. Asal kita mau ikhtiar, asal kita mau berdoa secara batiniah dan ikhtiar secara lahiriah, akan dipenuhi oleh Allah. Jangan khawatir. Justru Rasulullah SAW itu para jamaah lebih mengkhawatirkan terhadap umatnya di akhir zaman itu jika kita ini itu tadi diberikan harta yang berlebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu menjadi tanggung jawab berat nanti kita saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Para jamaah Allah. Karena itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, tindakan, perbuatan, ucapan, untuk melakukan perbuatan ucapan itu melampaui batas. Kita dilarang oleh Allah. Ya, perbuatan kita, ucapan kita, ya, tindakan kita dilarang oleh Allah untuk melampaui batas. Allah jelaskan di dalam surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu.
pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Allah mengingatkan kita, innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Ini Ustaz 7 dan 8 Yes. nih. Yes. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Al-Alaq ayat 7 dan 8. Al-Alaq. Nggih, Iqra Surat bismillahirrahmanirrahim. nggih, Nggih, ayat surat yang 7 dan ke-9 nggih, ayat 7 dan 8. nggih, surat Innal ke-96 nggih. insana layadgha. Innal insana. Kalau 7 ini Kedap. Nggih. Sebentar. 8 nggih, 6 dan 7 maksudnya. Ngapunten. oh nggih. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Menika Bu. 6 dan 7. Nggih, 6 dan 7. Sekali-sekali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi sekali lagi, perbuatan, ucapan, tindakan apapun yang ada pada diri kita dilarang untuk melampaui batas. Kenapa kadang-kadang kita melakukan tindakan itu sampai melampaui batas? Karena kita merasa diri kita serba cukup. Kalau harta kita semuanya itu merasa kita bisa berbuat apapun, yaitu yang dikhawatirkan kemudian perbuatan kita, tindakan kita akan melampaui batas. Ya. Semua yang berlebihan itu para jamaah memang tidak baik. Ya. Apapun yang berlebihan itu memang tidak baik. Maka para jamaah rahimahullah, ingatlah bahwa kekayaan yang kita miliki, kelebihan-kelebihan lain yang kita miliki, termasuk mungkin status sosial dan seterusnya yang ada pada diri kita itu, semuanya itu ada pada diri kita, para jamaah, adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu ada pada diri kita adalah karena ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hal harta itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh memperbanyak harta. Ya. Jadi bermegah-megahan dalam harta itu kadang-kadang memang melalaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalaikan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalaikan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena bermegah-megahan dalam harta kekayaan. Maka para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari An-Nasa'i dari Ka'ab bin Malik, beliau bersabda, "Madi bani Doriyani ursila fi zaribati ghanamin bi aktsara ifsadan fiha min khubbis sarafi wal mali wal jahi fi dini rajulil muslim." Kata Rasulullah para jamaah dalam hadis ini, 2 ekor serigala buas yang dilepaskan ke dalam kandang kambing itu lebih banyak merusak. Itu tidak lebih banyak merusakkan padanya daripada kecintaan terhadap kemuliaan, harta, dan pangkat pada agama seorang laki-laki yang muslim. Jadi para jamaah, 2 ekor serigala yang buas yang dilepas di dalam
kandang kambing itu tidak lebih berbahaya dalam hal merusaknya dibandingkan bahayanya orang yang terlalu cinta terhadap kemuliaan, cinta terhadap harta kekayaan, cinta terhadap pangkat dan jabatan. Lebih bahaya. Ya. Orang yang terlalu cinta kepada kemuliaan, cinta terhadap harta kekayaan, dan cinta terhadap pangkat dan jabatan, itu lebih bahaya dalam hidupnya dalam hal merusak daripada dua serigala yang buas yang dilepas di kandang kambing. Para jamaah rahmatullah. Jadi hadis itu maksudnya bahwa mencintai harta dan kemegahan itu lebih banyak merusakkan pada agama seseorang dibandingkan dua ekor serigala yang membinasakan kambing. Karena yang demikian itu dapat menarik pemiliknya kepada apa yang tercela menurut agama. Maka para jamaah rahmatullah, hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, halakal mukatsiruna illa man qala bihi fi ibadillah hakada wa hakada wa qalilum mahum. Kata Rasulullah para jamaah, telah binasa orang-orang yang memperbanyak harta, kecuali orang yang mengucapkan dengan harta atau berbuat dengan harta pada hamba-hamba Allah. Orang-orang atau orang-orang yang berhak menerima daripada orang-orang yang miskin. Begini dan sedikit orang yang demikian. Jadi para jamaah Allah, kata Rasulullah, telah binasa orang yang memperbanyak harta, kecuali orang yang mengucapkan dengan harta atau orang yang berbuat dengan harta itu pada hamba-hamba Allah, yaitu kepada orang-orang yang berhak untuk menerima dari orang-orang miskin. Dengan begini dan sedikit orang yang demikian itu. Kalau harta kekayaan kita ini banyak, lalu kita tidak mentasarufkan, tidak menginfakkan di jalan Allah, termasuk memberi bantuan kepada orang yang miskin, orang-orang yang memang berhak untuk menerima bantuan kita, orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat dari kita, orang-orang yang memang berhak untuk menerima santunan dari kita. Kalau harta yang banyak itu tidak kita pergunakan untuk hal-hal demikian itu para jamaah, maka kita akan menjadi binasa jamaah. Karena banyaknya harta yang tidak kita tasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, hati-hati dengan harta kekayaan. Sampai-sampai pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga telah mengingatkan kita dengan hadis beliau, sayati ba'dakum qaumun ya'kuluna atayibat dunya wa alwanaha wa yarkabuna far'al khayli wa alwanaha wa yankihuna akmalan nisa'i wa alwanaha wa yalbasuna ajmala thiyabi wa alwanaha lahum butunun min qalil la tashba'u wa anfusun bil kathir la taqna'u akifina 'ala dunya yaftuna wa yurawwihuna ilaiha ittakhaduha alihatan min duni alihim wa rabban duna rabbihim ila amriha yantahuna wala hawahum yattabi'un fa'azimatun min Muhammad ibn Abdullah liman adrakahu dhalika zaman min a'qibikum wa khalfikum alla yusallima alaihim
wala ya'udu mardahum wala yattabi'u janaizahum wala yuwaqqir kabirahum faman fa'ala dzalika faqad a'ana ala hadmil Islam. Artinya para jemaah, akan datang sesudah kamu satu kaum yang memakan makanan dunia yang bagus-bagus dan segala aneka macamnya. Mengendarai kuda yang bagus dan segala macamnya. Mengawini wanita yang paling cantik dan segala aneka macamnya. Memakai pakaian yang paling bagus dan segala aneka macamnya. Mereka itu mempunyai perut yang tidak merasa kenyang dari yang sedikit. Mempunyai jiwa yang tidak mencukupkan apa yang ada dengan yang banyak. Mereka menekuni dunia. Berangkat waktu pagi dan pulang waktu sore kepada dunia. Mereka menjadikan dunia itu sebagai Tuhan yang disembah selain Tuhan mereka. Dan menjadikan dunia sebagai Tuhan selain Tuhan mereka. Kepada urusan dunia, mereka berkesudahan. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka cita-cita Muhammad bin Abdullah, Nabi kita maksudnya, bagi orang yang menjumpai zaman itu, dari sesudah kamu dan di belakang-belakang kamu untuk tidak memberi salam kepada mereka. Tidak mengunjungi orang-orang yang sakit dari mereka. Dan tidak mengikuti jenazah mereka. Dan tidak menghormati kepada orang yang lebih besar daripada mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya ia telah membantu atas merobohkan Islam. Hadis ini para jamaah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Usama. Dan isi hadis ini para jamaah nampaknya memang sudah betul-betul kita rasakan saat ini, ya. Insya Allah kita memakan makanan yang bagus-bagus dan beraneka macamnya. Ya. Jadi makanan-makanan yang ada sekarang ini beraneka macamnya, bagus-bagus, enak-enak, lezat-lezat, nikmat-nikmat. Ya. Kemudian kita mengendarai kuda atau kendaraan yang bagus-bagus dengan beraneka macamnya. Mulai dari yang mewah biasa sampai mewah yang lebih mewah. Mulai dari kita memiliki satu mobil sampai ada satu orang memiliki 50 mobil. Yang harganya miliatan per mobilnya. Masya Allah. Itu sudah semuanya sudah kenyataan. Ya. Bahkan mengawini wanita yang cantik-cantik dengan segala macamnya. Ada yang menikah lebih dari 4 wanita, ya, sampai 9, sampai 12, dan seterusnya. Masya Allah. Itu semuanya memang sudah kenyataan. Nih, semuanya memang sudah kenyataan. Bahkan kita memakai pakaian yang bagus-bagus dengan segala macamnya. Sampai kadang-kadang kalau kita mau ke undangan itu bingung ya Bapak Ibu. Mau pakai pakaian yang mana ini? Saking banyaknya. Bagus-bagus dan sekian banyak macamnya. Saking banyaknya. 4-5 lemari penuh dengan pakaian kita. Karena setiap ada acara maunya kita ganti pakaian terus. Malu dan sungkan kalau dilihat temannya kok bajunya tetap itu-itu saja. Makanya saya tidak malu para jamaah. Setiap ngaji di hadapan jenengan hari Jumat ini khususnya, saya selalu pakai pakaian putih. Saya tidak malu. Biar Bapak Ibu bilang, Ustaz nggak punya pakaian lain barangkali kok putih. Enggak, saya tidak malu. Ya, biarlah saya pakai pakaian sederhana yang begini saja saat ngaji di hadapan panjenengan ini.
Para jamaah rahmatullah, itu semua sudah kita rasakan. Mereka menekuni dunia, mempunyai jiwa yang tidak cukup dengan apa yang sudah banyak. Selalu menekuni dunia, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, bahkan mungkin pulang sampai pagi lagi, sampai ngapunten misalnya nggak sempat ngaji. Masya Allah. Ya, karena menekuni dunia terus. Ya. Bahkan apa yang terjadi saat ini? Seperti yang didhawuhkan Nabi ini, mereka menjadikan dunia sebagai Tuhan yang disembah. Walor, ngidul, nguetan, ngulon, ke depan, ke belakang, untuk mengejar harta. Seakan-akan kita menyembah harta itu. Ya, seakan-akan kita menyembah harta itu. Ya. Jamaah hukum, bahkan mereka selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kata Rasulullah SAW, ya, bagi orang yang menjumpai zaman itu dari sesudah kamu dan di belakang-belakang kamu, untuk tidak memberi salam kepada mereka, tidak mengunjungi orang-orang yang sakit dari mereka, dan tidak mengikuti jenazah mereka, dan tidak menghormati kepada orang-orang yang lebih besar dari mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya ia telah membantu atas merobohkan Islam. Masya Allah. Jadi intinya, ketika kita bertemu orang-orang yang tadi menikah lebih dari ketetapan syariat, orang-orang yang berlebihan dalam memakan makanan, berlebih-lebihan dalam berpakaian, berlebih-lebihan dalam mengurus dunia ini, intinya para jamaah, kita tidak boleh meniru, tidak boleh mengikuti, intinya begitu. Kalau kita meniru dan mengikuti, itu kata Rasulullah, kita membantu mereka di dalam merobohkan Islam. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Makanya para jamaah rahmatullah, sesungguhnya kita dalam hal harta ini para jamaah, kita ini juga dijuluki oleh Allah para jamaah, pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Maka itulah dan tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Jadi kita ini dikatakan oleh Allah pendusta agama jika kita ini para jamaah tidak mampu mentasarufkan harta kekayaan kita di jalan Allah, termasuk memberi makan kepada orang miskin, membantu anak-anak yatim piatu yang dalam berkekurangan dalam harta kekayaan. Sekali lagi, hubungannya dengan harta itu, kita dikatakan oleh Allah pendusta agama. Maka berhati-hati para jamaah. Okay? Jangan sampai kita dikatakan oleh Allah sebagai pendusta agama. Bapak Ibu para jamaah, akhirnya satu hadis Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin As-Sukhair dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Jadi Rasulullah mengingatkan dengan kita para jemaah. Anak Adam berkata, hartaku. Tidak ada bagimu dari hartamu kecuali harta yang telah kamu makan.
maka kamu telah melenyapkannya. Atau harta yang telah engkau pakai, maka kamu telah rusakkan. Atau harta yang kamu sedekahkan, maka kamu telah melestarikan. Jadi pada jamaah, harta kekayaan kita tergantung kepada kita. Apakah hanya akan kita makan saja? Ya, dan itu berarti kita melenyapkannya begitu saja. Atau kita pergunakan harta kita selain di jalan Allah, berarti kita menghabiskan dan merusakkan harta kita. Atau kata Rasulullah, kita sedekahkan harta kita, dan itu berarti kita melestarikan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah, harta kita akan melestarikan kita. Harta kita akan menemani kita jika kita mensedekahkannya saat kita masih sehat seperti sekarang ini. Itu yang akan menjadi sebab harta kita memberikan manfaat kepada kita sekalian. Para jamaah, demikian sebagai pengantar tentang tercelanya daripada sifat bakhil dan tercelanya kita terlalu mencintai dunia. Insyaallah masih akan kita sambung pada pembahasan berikutnya.